Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Rekan-rekan kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan nikmatnya pagi hari ini Allah kembali lancarkan, mudahkan kita bisa mengawali hari dengan menuntut ilmu. Dan syukur yang berikutnya, alhamdulillah Allah berikan keberkahan usia, Allahumma amin, dengan beradanya kita di bulan yang baru, yaitu bulan Muharram. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis, dan ini hadisnya sahih, Rasul bersabda, afdhalu siyam ba'da syahri Ramadan siyam fi syahrillah. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulannya Allah. Bulan apa yaitu? Bulan Muharram. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kata yang disandarkan kepada Allah itu mesti bukan perkara yang remeh. Pasti. Rumah, kalau hanya rumah, ya biasa aja. Bisa rumah manusia, bisa rumah binatang, bisa rumah sakit. Tapi kalau disebut dalam konteks bahasa Arabnya baitun, rumah, tapi kemudian disandarkan Allah pada kata berikutnya, baitullah, rumahnya Allah, jadi nggak remeh. Jadi masjid nggak sembarang rumah, ada peraturannya, ada konsekuensinya, ada komitmennya, ada adabnya. Kita di masjid, di rumah Allah nggak seperti kita di rumah kita masing-masing, beda. Menghormatinya, memuliakannya, macam-macam. Utusan, bahasa Arabnya itu duta, itu bahasa Arabnya rasul. Jadi rasul itu aslinya cuma secara bahasa itu artinya utusan. Jadi kalau ada tukang-tukang delivery itu, yaitu bahasa Arabnya ya rasul. Tapi kalau disandarkan ada Allahnya, jadi Rasulullah, utusan Allah, oh nggak sembarang utusan. Ya, nggak sembarang utusan. Contohnya ya para nabi, para rasul, itu mereka Rasulullah. Manusia-manusia terbaik. Begitu pula bulan. Bulan mau sing pakai kalender Masehi Januari, Februari sampai September, Oktober, Desember, atau memakai kalender Komariah, ada Ramadan, Sya'ban, Dzulhijjah, macam-macam. Termasuk di sana ada Muharram, tapi disandarkan dengan Syahrullah, bulannya Allah. Berarti nggak sembarangan ini.
Sekarang kalau kita bicara masjid, karena masjid rumah Allah, apa saja di dalamnya kita harus cari tahu itu sesuai yang dimaksud sang pemiliknya. Berarti kita mencari tahu kepada siapa? Allah sendiri. Dengan cara yang ngaji, menuntut ilmu. Oh, adab ke masjid seperti ini. Oh, ternyata ada memuliakan masjid seperti ada sholat tahiyatul masjid, khusyuk di dalamnya, nggak boleh rame. Ya. Itu kan kita tahu yang Allah inginkan seperti itu di masjid untuk ibadah. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mencintainya, bagaimana cara memuliakannya. Tanya ke siapa? Ya tanya ke Nabi. Nabi sudah nggak ada, dari hadis-hadisnya, riwayat para sahabat-sahabatnya. Kan gitu. Begitu pula di dalam menjalani bulan Muharram. Bulannya siapa ini? Bulannya Allah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 1 tahun ada 12 bulan. Yang dimaksud 12 bulan ini 12 bulan Qamariyah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, itu sudah ada. Bahkan ada yang menafsirkan kakek Nabi yang kelima itu yang mulai membuat bulan-bulan Qamariyah itu. Ya. Ada Safar awal, Safar tsani, Rabiul awal, Rabiul tsani, Jumadal ula, Jumadal tsaniyah, atau Jumadal ula, Jumadal akhirah, sama saja. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah kakek Nabi yang kelima yang bernama Kilab bin Murrah itu membuat nama-nama bulan ini disesuaikan sosial, gejala alam, sama satu ibadah. Satu ibadah itu apa? Dzulhijjah. Disebut dengan Dzulhijjah yaitu di bulan itu pada kumpul manusia untuk melaksanakan haji. Itu maka disebut dengan bulannya Dzulhijjah. Ada haji di sana karena haji bukan syariatnya Nabi Muhammad saja, dimulai dari syariatnya Nabi Ibrahim. Sekarang ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir. Karena di situ ada gejala alam, musim semi. Ya, Rabi itu semi. Ada semi baru mulai, ada nanti musim semi berakhir. Yang baru mulai dikenal sebagai Rabiul Awal, kemudian mau berakhir jadi Rabiul Akhir. Berikutnya ada Jumada. Jamak artinya beku. Berarti sudah masuk musim dingin. Musim dingin pertama jadi Jumadal ula, musim dingin berakhir jadi Jumadal akhir. Ya, seperti itu. Atau sosial, Syawal, umpamanya, ya, itu unta-unta pada mengangkat ekornya, artinya kawin. Nah, ini dan itu menggunakan istilah unta mengangkat ekornya itu Syawal. Ya sudah, ini berarti sosialnya orang pada saat itu ya, menikah. Kemudian ada Safar ula, Safar ats-tsani. Namanya Safar itu diambil dari sifar, zero, kosong. Nah, nanti di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, Allah kan telah menyampaikan tadi ayatnya tadi, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Qamariyah itu ada 4 bulan mulia. Dan Al-Quran memulainya dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru Rajab. Maka dari 12 bulan tadi Allah kemudian merubah nama satu
menjadi Muharram. Ya, yang awalnya Safar awal. Jadi yang mengganti itu langsung Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya semenjak itu Safar awal hilang. Jadi Muharram, Safar Tsani, hilang saninya, tinggal Safar. Sampai hari ini kita kenal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai yang terakhir Dzulhijjah. Makanya dibilang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Karena yang ngasih nama saja Allah. Dimuliakan. Maka sampai Rasul menyampaikan ibadah itu kalau dikerjakan di bulan yang ditentukan kemuliaannya, maka pasti dilipat gandakan. Termasuk ketika kita memperbanyak amal soleh ibadah di bulan Muharram. Jadi kalau kita memperbanyak sedekah di bulan Muharram, berlipat ganda. Kita memperbanyak puasa di bulan Muharram, berpahala. Ya, kita ngundang orang-orang, kita traktir makan, ya, menjamu orang-orang, berarti berpahala. Mungkin dengan adanya hajatan misalnya, dengan niat memberi makan orang-orang, traktir orang-orang, tetangga dekat, keluarga, ya, berpahala apa enggak itu? Berpahala. Kenapa? Karena dikerjakan di bulan Muharram, salah satu bulan yang mulia. Nah, jadi ketika hari ini kalau ada orang sudah mentok tidak lagi melaksanakan hajatnya dalam arti duwe gawe sampai terakhir Sabtu kemarin, ya, karena habis itu sudah masuk tanggal 1 Muharram, sudah gak enak lagi wong duwe gawe. Gak ada lagi orang hajatan, gak ada lagi orang, ya, rame-rame dalam rangka, ya, acara-acara yang seneng-seneng, padahal di sana ada keberkahan, misalnya pernikahan, syukuran apa, dengan alasan Muharram adalah bulan yang banyak sialnya, bulan pagebluk, macam-macam dan lain seterusnya. Maka tadi catatan yang pertama, ya, ini bulan-bulan siapa? Bulan Allah. Rumah Allah kita tanya bagaimana caranya. Rasulullah kita juga tanya bagaimana caranya. Pernah nggak kita bertanya juga, ya, untuk bulan Allah ini sudah tanya enggak kepada Allah, dalam tanda petik maksudnya, ya, kita kaji. Sing dikarepne agama, sing dikarepne Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram itu seperti apa? Kok bisa-bisanya kita, ya, berani berstatement kalau bulan ini ojo duwe gawe ning bulan Muharram. Jangan bersenang-senang di bulan Muharram. Ya, dari mana statement ini muncul? Apa kita sudah mengilmui tentang syahrullah itu? Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sebelum dikenal Syawal itu bulan pernikahan, karena dulu pernikahannya hanya untuk unta kawin, manusia jangan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa dakwah Islam menikahi Aisyah. Kemudian dalam Sahih Muslim Aisyah menerangkan, Rasul itu menikahiku, Rasul itu berumah tangga pertama denganku, bahkan bapakku Abu Bakar menikahkanku, semuanya di bulan Syawal. Sehingga ada keutamaan nikah di bulan Syawal. Padahal saat itu sebelumnya nikah di bulan Syawal disebut dengan sasi nikah pagebluk.
Gitu. Dan alhamdulillah hari ini di bulan Syawal orang sudah tahunya itu musim nikah. Ternyata di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada lagi dikenal dengan la tayra wala safaro. Tidak ada khurafat di bulan Safar. Kenapa? Karena di bulan Safar banyak orang yang kosong dari rumahnya untuk berperang. Ya, kalau mereka tidak keluar rumah, maka mereka akan mendapatkan kesialan. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat setelah zaman beliau itu biasa menggunakan Safar, ya, itu waktu-waktu yang bisa memperbanyak kegiatan di rumah untuk memutus mata rantai khurafat dan mitos bahwa Safar itu sasi pagebluk. Maka dari contoh para sahabat ini, maka kami juga menyarankan kalau pengen dapat pahala nikah sing berkah wakeh, yang belum nikah, saya sarankan nikah di bulan Muharram. Itu pahalanya tumpuk induk, tikel-tikel. Kenapa? Karena kita memutus mata rantai, ya, keyakinan bahwa Muharram adalah bulan pagebluk. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi yang kami sebutkan, Allah mengurutkan 4 bulan mulia itu dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru Rajab. Tidak dimulai dari Muharram, tapi dimulai dari Dzulqa'dah. Ini menandakan orang Arab, ya, orang Arab bahkan sampai kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan agama Islam tidak pernah mengenal awal tahun. Yang mereka kenal adalah akhir tahun. Dan itu karena ada ibadah besar berkumpulnya manusia di Mekah, yaitu adanya ibadah haji. Adanya ibadah haji, itu yang mereka ingat. Habis Dzulhijjah, jamaah haji pada pulang ke daerahnya masing-masing. Habis selesai Dzulhijjah berarti Muharram. Sudah ganti tahun, gitu aja. Gak ada pikiran macam-macam. Karena memang Islam tidak pernah mengenal awal tahun, apalagi perayaannya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauh hari menyampaikan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti umat sebelum kalian dalam beragama, dalam berbudaya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka masuk lubang biawak padang pasir pun kalian akan ikuti. Siapa yang dimaksud ini? Al-Yahud wan Nasara, kata Rasul, faman. Apakah yang ditiru itu Yahudi dan Nasara? Rasul menjawab, sapa meneh. Ini belum ada di zaman beliau. Ya, nggak ada sahabat yang niru Yahudi, yang niru Nasara, itu nggak ada. Tapi zaman-zaman berikutnya, ketika zaman tabi'in sudah lewat, zaman tabi'ut tabi'in sudah lewat, mulai bermunculan sampai hari ini. Ya, orang Romawi, ya, mereka ketika mengadakan ritual raja-raja mereka sebagai penanda awal tahun, ya, apalagi kemudian merebak di dunia, Islam juga nggak mau kalah. Lek kono iso gawe perayaan awal tahun, maka kita pun juga bisa merayakan awal tahun Islam. Akhirnya
Ikut-ikut. Happy Islamic New Year. Ya. Kira-kira kalau itu bernilai ibadah, zaman Rasul sudah ada, pergantian tahun sudah ada. Tapi nggak pernah ada satu sahabat pun. Abu Hurairah meriwayatkan hadis mengucapkan Happy Islamic New Year, rawahu Bukhari wa Muslim. Nggak ada. Ya. Karena emang nggak dikenal. Orang Nasara yang saat itu Romawi menjadikan tahun kelahirannya Nabi Isa menjadi itulah tahun Masehi. Ya, mulai dari 1 Januari dan nanti ketika perpindahan terus dirayakan. Ya, salah satunya dengan hari lahirnya Nabi Isa. Sebagian kaum muslimin juga ikut-ikutan. Lek kono bergembira dengan merayakan lahirnya Nabi Isa, maka kita pun juga ikut-ikutan merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan latar belakang cinta. Loh, yang mencintai Nabi itu kita dengan Abu Bakar luwih cinta siapa? Abu Bakar jelas. Umar bin Khattab lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kita. Yakin itu. Tapi ternyata Umar bin Khattab tidak pernah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasara, mereka dalam penyembahan ya, yang sudah mereka keluar jauh dari Injil aslinya. Mereka menyembah salib, atau kita biasanya nyebutnya salib. Sampai kemudian mereka bawa kemana-mana, biar ringkes akhirnya jadi kalung salib. Sebagian orang Islam juga nggak terima, melu-melu, gawe kalung Ka'bah. Apa kalung Allah? Wis pokoknya ngono terus. Ya, tidak ada sesuatu pun dari Yahudi maupun Nasara kemudian diambil, ditiru oleh Muslimin. Ya. Ini Rasul karena udah menyampaikan, lek nggak ono malah aneh, berarti Rasul berdusta. Tapi kan kita nggak mungkin, Rasul as-siddiq, al-amin, pasti jujur. Cuma kita lebih tahu lagi, oh berarti yang dimaksud Rasul contoh nih saiki ya koyong ini. Nah, termasuk tadi pergantian tahun. Nah, apalagi disampuli, dibungkus pergantian tahun Islam Muharram, ya, karena tahun Islam itu memakai hijriyah, dimulai dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka rata-rata nanti kalau ada kajian Muharram untuk tahun baru Islam, bahasnya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Bulan ini menandakan dan memberikan pelajaran bagi kita hikmah dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil pelajaran dari hijrahnya beliau. Maka rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mau fair, silahkan buka buku sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, arek sing terjemahan Indonesia aja udah tertranslate wae. Dari kitab induknya, contohnya Ibnu Hisham, Rahikum Mahtum, Nurul Yakin, itu kan sudah banyak terjemahannya. Buka tema hijrah. Semuanya di kitab itu dijelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah dari Mekah itu 3 hari sebelum habis bulan Safar. Tanggal 27 Safar beliau berangkat dari Mekah menuju Madinah, sampai di Madinah minggu kedua Rabiul Awal. Sehingga buku-buku sirah Nabi itu pasti menulis Rasul hijrah kapan? Bulan Rabiul Awal. Jadi kalau Muharram dikaitkan dengan hijrahnya Nabi, nggak nyambung. Ya, silakan, nantilah dilihat habis ini.
Saya bertanggung jawab atas keterangan saya pagi ini. Ya, Rasul itu hijrahnya Rabiul Awal sampai Madinah. Nggak ada kaitannya dengan bulan Muharram. Ya. Apalagi dikaitkan dengan perayaan tahun baru nyawa, tambah nggak dikenal lagi dalam Islam. Ini, ya, seakan-akan Islam itu kurang sempurna, seakan-akan Islam itu masih kurang bentuk-bentuk ibadahnya. Sampai bikin tandingan-tandingan semacam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak kalah pentingnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam juga Allah takdirkan memiliki 3 putra. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga adalah Ibrahim. Semuanya Allah wafatkan di saat masih bocah. Ya, saat masih bocah Allah wafatkan semuanya. Qasim meninggal masih kecil, Abdullah meninggal malah belum genep 2 tahun. Ibrahim meninggal malah orang genep 70 dino. Nah itu sampai ulama membahas, kenapa Allah wafatkan putra-putra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kanak-kanak. Yang pertama alasan mereka, para ulama mengkaji pertama, supaya label Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, ada, nggak hilang. Kenapa? Karena mulai dari Nabi Ibrahim, ya, mulai dari Nabi Ibrahim ke bawah, rata-rata kalau bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak ya Nabi. Ishak punya anak Yakub, ya, atau Israel. Yakub atau Israel jadi nabi juga, Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub punya anak Yusuf, jadi nabi juga, ya, Nabi Yusuf. Dari sisi Ismail sama, Nabi Ismail nantinya punya anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan ke-30 ke bawahnya. Ya. Daud ini termasuk dari Bani Israel. Daud alaihissalam nabi, punya anak Sulaiman, jadi nabi juga. Zakaria alaihissalam nabi, punya anak Yahya, jadi nabi juga. Maka ketika Nabi Muhammad punya anak laki-laki, ya, kalau nanti ini sampai dewasa terus menerus, maka kalau jadi nabi lah, label titel Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi dan rasul, gak situ. Maka ini yang pertama, Allah wafatkan mereka. Yang kedua, ini yang penting sekali, supaya tidak ada pengkultusan dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna, paling mulia. Kalau sampai anaknya terus sampai dewasa, Nabi wafat, anaknya masih hidup, wah itu orang kalau imannya nggak pas, kegoda setan, malah dikultuskan. Maka Allah wafatkan. Ya. Dan terbukti hari ini, jangankan anaknya, putune Husain radhiyallahu taala. Ini kan bukan anaknya Rasul, cucu. Ya, cucu pun dari putri beliau Fatimah. Bukan dari anak laki-laki, tapi dari Fatimah. Husain, padahal Nabi juga punya cucu Hasan. Ya, tapi yang diputuskan rata-rata Husain. Khususnya nanti pada tanggal 10 Muharram. Ya.
orang-orang pada tangis-tangisan, khususnya di tempat-tempat mereka seperti di Karbala, di Irak, ya, mengotori tubuh mereka dengan berbagai macam senjata-senjata tajam, disakiti, berdarah-darah. Ya. Alasannya apa? Karena kita pengen merasakan ya sakitnya Husain ketika dulu di padang Karbala, ya, diperangi bahkan sampai dipenggal lehernya. Teriak-teriak ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kita memperingati kematian. Maka rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya. Kalau di Islam boleh mengenang kematian itu menjadi hari kesedihan, kira-kira hari kematian siapa yang harus kita bersedih, paling sedih-sedih? Atas wafatnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat enggak? Sepakat. Kalau boleh kita bersedih, ya. Cuma Rasul kan sudah wanti-wanti, la taj'al qabri watanan yu'bad, la taj'al qabri masjidan. Jangan jadikan kuburku ada hari perayaan, ibarat berhala yang disembah. Ya, diingat-ingat terus hari kematianku. Jangan jadikan kuburanku masjid seperti orang Yahudi dan Nasara. Dijadikan ritual setiap tahunnya, yaitu di hari kematianku. Jadi kalau umpama boleh, hari kematian yang kita patut bersedih, mengalahkan wafatnya orang tua kita, wafatnya orang yang paling kita cintai dari keluarga kita, mungkin pasangan, mungkin anak turunan, yaitu wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan cuma saya ngomong, Anas bin Malik. Jadi ketika Umar bin Khattab ya mendapatkan surat dari Amr bin As, ya, ini surat yang dikirim ini tertulis bulannya Sa'ban. Tapi Sa'ban tahun piro ya? Sing wingi apa sing saiki? Bingung kan akhirnya. Maka kemudian berpendapat Islam muslimin harus punya kalender dewi. Dikumpulkan itu sahabat yang masih ada. Diambil masukannya. Ayo kita bikin tahun yuk, dimulai dari mana? Ada yang berpendapat hari lahirnya Rasul. Sopo sing yakin bisa memastikan kapan lahirnya Rasul? Enggak ada. Sahabat saja enggak ada kesepakatan Rasul lahir pas sasi iki tahun iki. Enggak. Apalagi tanggalnya. Mereka cuma yakin di mana tahun ada peristiwa gajah Abraha. Sudah. Dinone Senin, cukup itu toh. Tanggalnya piro mereka nggak sepakat, bulannya apa mereka nggak sepakat. Anehnya hari ini kita udah bisa memastikan. Nah, kemudian ada yang usul lagi, ya sudah. Bagaimana kalau kita tentukan tahun Islam itu dari wafatnya Rasul? Semua kita tahu Rasul wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Sahabat tahu, mereka menghadiri. Ya, sebagian mengurusi jenazah beliau. Kata Anas bin Malik, enggak. Enggak setuju Anas bin Malik. Karena tidaklah Madinah gelap, tanda petik ini kiasan maksudnya. Tidaklah hari-hari Madinah itu menjadi gelap, melainkan di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Disitulah Madinah jadi gelap, tanda petiknya. Artinya orang pada sedih semua, berkabut. Mosok kemudian kita jadikan tahun dari situ, malah berarti kan kita nginget sedih terus. Baru kemudian ada yang usul bagaimana kalau kita mulai dari hijrahnya Nabi. Nah, itu baru yang diterima oleh Umar bin Khattab. Maka kalender Islam itu mulai ada di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab di tahun 17 Hijriah. Ya, diambil dari hijrahnya Rasul tahun pertama, tahun kedua, sampai dihitung di masa Umar itu tahun 17. Itulah pertama kali kaum muslimin punya kalender sendiri, yaitu kalender Hijriah. Nah itu. Sekarang kalau dibolehkan, yang paling kita sedih itu kematiannya Rasul.
Lah wafatnya Husain dengan kemuliaan cucu beliau. Ya. Dengan wafatnya bapak Husain aja, Ali lebih mulia mana? Wafatnya Ali jelas. Ali lebih mulia daripada Husain. Ali dengan Abu Bakar lebih mulia siapa? Lebih mulia Abu Bakar. Sepakat ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana terus antara Husain dengan Rasul? Jelas Rasul lebih mulia. Nah sekarang kita saja dilarang untuk bersedih, bahkan memperingati kesedihan wafatnya Nabi. Nah ini sedih atas wafatnya Husain. Ya. Lah wong asline sing nyeluk ya wong-wong kono. Orang-orang Kufah yang manggil Husain itu ke Kufah. Jadi pengen didadekne khalifah pemimpin mereka. Jebule sampai sana ya malah mereka perangi dewe. Yang menggal kapalannya Husain ya mereka. Lah kok etok-etok modusnya ya sedih. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa tidak ada di muka bumi ini orang yang paling pinter ngapusi, doboli, melebihi orang-orang Syiah Rafidhah. Yang sekarang punya negara sendiri, negara Persia. Negara Iran. Mereka mendirikan Persia Raya, tapi nggak mungkin bisa karena Rasul sudah mendoakan bahwa Persia tidak mungkin bangkit lagi. Nah itu mereka bohong itu sampai di era kita. Saya ke atas itu dulu masih ada berita zaman nenek dunia dalam berita itu, ya Ayatullah Khomeini mengkampanyekan revolusi Islam Iran. Nenek Islami dulu kan, revolusi Islam Iran. Wong-wong podo kagum-kagum Mas. Wah iki lagi Islam tenanan, pemimpin apik tenan iki. Ngene iki akhirnya anak-anake lagi lahir dijenengi Ayatullah Khomeini. Dijenengi Kemal Pahlavi. Jebule 10 tahun, 15 tahun berikutnya lagi tahu belangnya. Loh jebule perusak Islam. Ya kadung duwe anak jenenge kuwi, isin. Makanya itu kapusan. Muncul lagi mereka dengan gerakan seakan-akan melawan Israel. Ya, punya gerakan Hizbullah. Wah, ini haiki tentara Allah. Kita harus dukung, kita harus bantu. Ya, laki-laki berapa tahun kemudian baru kita tahu itu, oh Hizbullah itu jebule gawean Syiah. Malah memerangi kaum muslimin yang ada di Afgan. Orang Syiah itu paling pinter ngapusi memang mereka. Ya, sampai mereka ayolah bersedih di hari yang cucu Nabi meninggal. Nabi pun sedih, ahli baitnya meninggal. Ya Allah. Husain itu wafat radhiyallahu taala anhu di tahun 61 Hijriah. Rasul wafat tahun 11 Hijriah. Jaraknya 50 tahun Rasul sudah dikubur. Sedih dari mana Rasul? Maksudnya ini mikir Mas. Jadi orang terus diceritakne ini kok iya. Nah, Rasul sudah meninggal 50 tahun berikutnya baru cucunya ini meninggal. Rasul sedih dari mana? Kalau Rasul masih hidup, pamannya meninggal, Abu Thalib, Hamzah, sedih ya betul. Putra beliau meninggal sedih iya. Tapi ini cucunya meninggal, Rasul sudah 50 tahun sebelumnya wafat. Nah, kok dibilang Rasul sedih? Ini apos-apos mereka. Ya. Dibilang karena hari itu adalah hari yang 17 kurang lebihnya ahli baitnya Rasul wafat di tanah Karbala. Ya. Maka mereka ini kemudian menjadi anak-anak yatim dari ahli baitnya Rasul. Maka jangan kalian bersenang-senang di bulan ini, di bulan Syura, di bulan Muharram. Gimana kita pengen senang di atas kesedihan anak-anak yatim dari ahli bait Rasul. Bantulah mereka. Bantulah anak-anak yatim. Sampai kemudian dikenal dengan bulan tanggal 10 Muharram di bulan Syura ini bulannya anak yatim.
Lah wong pengen bantu anak yatim ngenteni suro ijo kapan? Ya, arep dimulai Ramadan wingi silahkan. Ya, Dzulqa'dah silahkan. Setahun rutin terus muter setiap bulannya bantu. Boleh apa enggak? Boleh. Bahkan dianjurkan. Gak usah ngenteni sasi Muharram. Untuk memperangatinya gawe ya apa kuwi? Bubur, enek sing abang, enek sing putih. Ya, putih kesucian Husainnya, merah karena darah Husainnya. Nah, ini hati-hati. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah menyampaikan tadi, kita akan ikuti sesuatu yang itu bukan dari agama, tapi kemudian dicap sebagai agama. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan berikutnya, saya ingin menyampaikan historis negeri kita. Ya, negeri kita. Karena bicara Muharram, bicara Karbala, bicara orang Syiah yang sampai menuhankan Husain, itu sampai wilayah kita. Ya. Di masa sebelum ada Indonesia, di masa masih hidup beberapa sunan, diantaranya Sunan Kudus, bahkan semuanya masih lengkap lah, dan gak jauh dari wilayah kita itu ada bangsawan sekaligus pemimpin wilayah namanya Ki Kebo Kenomo yang punya saudara laki-laki Ki Kebo Kanigoro. Ki Kebo Kenomo itu dikenal dengan nama lain Kiai Pengging. Pengging di mana, Mas? Nah, Boyolali. Ya, daerah Telatar sekitarnya Pengging kan mudeng itu kan? Kiai Pengging. Kiai Pengging itu murid dari Syekh Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar. Yang di dalam historisnya para wali dan sunan-sunan, ya, Syekh Lemah Abang itu yang membawa agama akidahnya Al-Hallaj, yaitu keyakinan manunggaling kawula Gusti. Tuhan itu bersemayam, menyatu dengan visi kita. Nanti dilestarikan orang-orang yang lainnya berikutnya, masa berikutnya, diantaranya Darmo Gandul Gatoloco. Ya, Gatoloco Darmo Gandul. Apa gandule Mbah Darmo? Ya kan? Syekh Siti Jenar itu kenapa menurut Profesor Mulyoto, sejarawan Indonesia, kenapa disebut lemah bang atau Siti Jenar? Siti lemah, Jenar niku apa? Karena menurut beliau Syekh Lemah Bang itu setiap hari kalau sholat itu pasti membawa tanah merah untuk sebagai apa gitu nih? Sujud itu harus nempel di lemah merah. Dan ini yang sholatnya orang Syiah itu seperti itu. Makanya Sunan Kudus kemudian mensinyalir juga Syekh Siti Jenar ini selain bawa akidah manunggaling kawula Gusti, dia juga orang yang dakwah Syiah Rafidhah di Nusantara. Cuma masalahnya wis kadung duwe murid. Salah satunya itu Ki Kebo Kenomo. Kiai Pengging tadi. Kiai Pengging itu punya dua anjing. Setiap pagi dan sore itu dikai pangan diuncali, siji dikai jeneng Abu Bakar, siji dijenengi Umar. Itu untuk menghina sahabat yang mulia dari Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Maka nanti ketika Mataram Islam tahu, ya sudah Demak Bintoro sudah nggak ada, Mataram Islam tahu, maka nantinya dalam urusan ibadah orang ngumpul paling banyak itu kan di bulan Ramadan, ya, maka
di Boyolali sekitarnya itu setiap taraweh habis 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu pasti ada Bilal yang berseru gini, Al Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hal tardawna. Orang-orang kemudian bisa jawab jamaah, radina. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngadeg salat. Orang rakaat salam, Bilalnya bilang lagi, Al Khalifatul Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hal tardawna. Jamaah bareng-bareng radina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ngadeg salat. Nanti Al Khalifatul Tsalits, ya, Utsman bin Affan dan seterusnya. Ini sinyalemen program dari Mataram Islam untuk menutup pintu dakwah dan mata rantai Syiah. Kenapa? Karena ketika muslimin dibilang khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kalian ridho, radina, semua kita ridho. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, kalian ridho, radina, kita semua ridho. Lagi lek wong Syiah ora pedes kuping, panas. Lah kok masjidnya Abu Bakar sepakat, Umar sepakat, akhirnya meninggalkan masjid tersebut. Ya, ini termasuk anak-anak buah atau anak-anak muridnya Ki Kebu Kenongo atau Kiai Pengging. Makanya nanti ketika Sunan Kudus selepas mengkisos dalam arti membunuh Syekh Siti Jenar, maka kemudian ngambil juga Kiai Pengging untuk kemudian dibawa ke Demak, dibunuh juga dengan alasan menyelamatkan akidah umat. Cuma Kiai Pengging ini sudah punya anak laki-laki. Saat itu dikasih nama Mas Karebet. Ya kan? Sunan Kudus harus menyelamatkan bocah iki. Ojo sampai bocah iki duwe pemikiran kaya bapak. Maka dibawa kemudian ke pamannya yang ada di Kanigoro, Solotigo, yaitu tadi Ki Kebu Kanigoro. Dipeseni, tolong iki diajari Islam sing bener. Maka didikan Sunan Kudus dan Ki Kebu Kanigoro inilah yang di masa remajanya, mudanya dikenal dengan Joko Tingkir. Ya, sampai nanti dewasa pengen ngabdi ke Demak Bintoro, ya, akhirnya nantinya perjalanan ke sana lek ceritane kan disurung mbek 40 boyo. Ya, itu pun bukan boyo-boyo tenan itu. Artinya di belakang Joko Tingkir itu ada mantan-mantan preman, begal. Sampai di Demak, ya, Joko Tingkir memberi makan kebu pakai lemah sampai kebune gibra-gibra, marah-marah di alun-alun Demak. Ini semuanya kiasan, ini semuanya sanepo. Ya. Ya. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan ada Kiai Kebu Ki Kebu Kenongo, Ki Kebu Kanigoro. Ini juga kebu di Demak. Karena kebu di zaman itu melambangkan bangsawan dan kehormatan. Lek bahasa Sanskertanya itu Maheso. Tulisannya itu Mahesa, ini kebu mas. Makanya Maheso Cempoko, Maheso Birowo, ya itu sana. Sehingga kalau kemudian memahami kemudian, lek kebu mesti binatang kebu tok, wis, terus malah dikultuskan, ya, termasuk di bulan Suro Muharram. Ya sampai regetane, kletonge ya digoleki. Ini salah kaprah. Memahami kebu dengan kebu lah hanya sebatas binatang. Aman. Lek terima regetane dige pupuk, lah itu baru fungsional. Tapi lek dinggo facial berarti ini salah paham. Ya kan? Itu makanya. Kita ini karena orang Jawa terkadang memang ilmu mbiyen itu ilmu sanepo. Dan yang harus mempelajari wong Jawa ben enek rasane, file itu entuk. Lek wong luar Jawa ora mungkin iso memahami sanepo semacam ini. Iya, karena kita dapati dari orang-orang tua dulu. Ya, simbah-simbah saya dulu bilang,
Pokoknya lek wae bangun omah aja sampai neng ngarep kuwi mbok tandur kluwe. Itu daerah timur gitu, Pak. Dilarang nandur wit kluwe neng ngarep omah. Tahu kluwe kan, Mas? Ya. Makanya di rumah simbah saya itu kluwe mesti neng mburi omah kabeh. Tapi saya masih dapatkan penjelasan. Sing dimaksud kluwe itu kaluwihan. Maksudnya apa kaluwihan? Berarti ya ojo mbok pamerne, kowe duwe keluwihan kuwi ojo mbok pamerne. Ndak kemaki, ya sombong, sum'ah, riya. Nah, itu diwujudkan ojo nandur luweh nang ngarep omah. Kayak neng mburi. Lek duwe keluwihan jangan asal dipamerkan. Simpen. Lah orang zaman sekarang atau yang sejaman dengan saya yang menyalai terus akhirnya ojo nandur kue ngarep omahmu kowe entuk pagebluk. Lah ini masalah. Ini lho sing dirusak sing ngene iki lho, Mas. Ya. Yang kue itu dulu malah menjadi makanan yang penuh barokah membantu orang-orang yang kena musibah atau pas waktu paceklik. Bahkan Sultan Hamengkubuwono 2, 3 itu kalau dulu ada musibah larang pangan, homo neng kebon-kebon pari-pari itu mengumpulkan bangsawan-bangsawan itu supaya mereka itu lek masak, lek iso bagi wong-wong sing ora iso mangan. Nah hari itu yang paling bisa murmer dimasak kluweh dadi lodeh. Ya kan? Iso sak tungkel-tungkel duduhe iso sak kolam renang. Dibagi yang lainnya sing ora iso mangan bisa. Makanya sampai ada titah bikin sayur lodeh di masa susah. Nah tapi kalau kita memahami kalau zaman corona sih dhuwur-dhuwure kae sayur lodeh 6 warna 30.000. Jare anti pagebluk, anti corona. Lah ini sapa ngendi? Iya. Zaman biyen anti pagebluk bukan anti pagebluk ya, karena lagi ada musibah, larang pangan, orang nggak iso makan, maka yang kaya membantu dengan memberi makan. Salah satunya sayur lodeh kuwi sing gampang masake, iso akeh, iso dibagi. Itu. Bukan kemudian kayak keyakinan sayur lodeh anti pagebluk. Ini udah rusak. Ya. Jadi jangan kemudian kita hanya berpikiran, kok elek ngene, engko ngene, engko ngene. Karena itu tadi biasanya ilmu orang Jawa itu ada di belakangnya, ada kiasan-kiasan atau sanepan, ada metamorfosanya, bukan asli literlek. Ini semoga bisa kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin masih ada sisa waktu sedikit, kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya ada? Oh, ada. Ustaz, terima kasih Ustaz. Menarik sekali dan mengenal tentang materi pada hari ini. Dan saya tanyakan kembali yang di awal terkait beberapa perayaan. Ustaz, perayaannya istilahnya di dalam agama kita tidak ada. Menjelaskan istilahnya itu berarti ada. Dan bagaimana posisi dari suatu kaum muslim itu ketika ada suatu perayaan, dia itu tidak ikut merayakan tapi ikut mengambil manfaatnya. Misal ada perayaan untuk kaum Nasrani itu kan Natal. Ya. Kita belajar bareng dapat diskon apa? Seperti itu. Terus selanjutnya misal ada yang jualan tanaman hias seperti itu. Bila dia jual pohon cemara, biasanya nggak perlu sampai Natal, tapi dia jual buah cemara, omsetnya itu bagus karena pada saat itu Natal. Oh, yang paling saya tanyakan ini Ustaz, masalah libur Ustaz. Nah, tanggal merah ini Ustaz. Kalau kita kan tanggal merah kan fungsinya untuk diberikan waktu untuk merayakan contohnya Idul Adha,
Sedangkan kalau misal liburnya itu Waisya, terus satu Muharram seperti kemarin, itu kita itu libur itu apakah juga dianggap mengambil manfaat dari perayaan tersebut? Itu posisinya apakah subhan Barakallahu fikum. Saya jawab terkait dengan pemanfaatan dulu ya. Sesuatu yang kita tidak punya kemampuan ya, dan kita ada di dalamnya, itu tidak masalah. Kecuali kalau mamanya kita jadi penguasanya, ya itu berarti kan bisa merubah undang-undang. Ya, berarti harus gimana caranya Islam kita jayakan, Islam harus berada di atas, diperjuangkan yang penting. Tapi kalau hari ini kita hanya sebatas warga sipil, ya tentunya dengan peraturan yang mengekang dalam tanda petik, libur nasional yo hari Ahad, ya sudah, kita memang libur itu ya, dan kita bisa gunakan mungkin silaturahim macam-macam ya tidak masalah. Ada libur Idul Fitri, Idul Adha sama hari-hari besar lainnya, tidak masalah. Karena memang kita bukan orang yang mencetuskan peraturan itu. Tapi kalau kita mampu, ya kita perjuangkan. Contohnya apa? Merubah, ya meskipun nggak sampai dosa ya, nyebut minggu. Tapi kan kita bisa ngomong Ahad. Ya kan? Biasa kan berarti. Ya, sesuk kumpul dino apa? Dino Ahad. Ya. Karena kita mampu kan? Ojo terus kaum muslimin ngucapi minggu terus. Meskipun juga nggak sampai dosa ngucapin minggu, ya kan? Cuma kan itu terkesannya miliknya orang lain. Islam punya hari, wong Senin sampai Setunya Islam kok, siji kok ya rasisan Ahad Islam. Senin ya Islam Yaumul Isnain, Selasa jadi Sulasa, Rebu jadi Arbi'a, Kamis jadi Khamis, ya Jumat dari Jumat, Sabtu dari Sabat, sekaligus Ahad. Ya, kan kita mampu, ya kita lakukan. Tapi kalau libur-liburnya itu dari peraturan kalender nasional, kita nggak punya kemampuan. Kita berada di dalamnya nggak masalah. Yang penting dengan kita memanfaatkan yang ada nilai-nilai ibadahnya, ya, atau manfaat fungsional yang untuk pribadi, agama dan lain seterusnya. Jangan kemudian kita berada di kaidah ya ini untuk menjawab yang tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bekerja sama, saling mensupport dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan dalam hal permusuhan dan dosa. Ya, jadi kalau penjual kembang, ya, kalau bisa bakulan kembang itu dilengkapi, bensasi bakulannya kuwi terus. Ya. Sak cemoro nih, Mam. Tapi mulai Januari yo bakulan kuwi. Bukan karena momentum akhir tahun, akhirnya wah, gue sing golek cemoro akeh aku tak golaan cemoro. Lah ini beda. Orang yang hanya di momentumnya tok dan tujuannya adalah perayaan-perayaan non muslim, ini masuk kerjasama dalam kemungkaran. Ya, tapi kalau setiap hari bakulane yo kuwi enek terus, ya nggak ngerti dino ya, wong arep tuku wong itu nggak masalah. Ya, termasuk biasakan diskon pamane di akhir bulan, yo terus bensasi. Ya, Januari dari tanggal kayak pesawat itu. Pesawat itu kan promonya kan mesti di akhir, ya kan? Tiket pesawat itu kan kita tahu, pokoknya kalau di akhir-akhir mesti banyak promonya. Itu ada ketemu Januari, Februari. Paling yang enggak cuma di high season, pas liburan sekolah. Itu toh. Yang lain pasti ada promonya. Jadi mau ketemu, pas tahun baru. Ya memang aslinya dari dulu kayak gitu terus. Oh ngepasi hari rayanya orang Hindu atau Buddha. Padahal aslinya yang ngepasi memang di promonya itu, enggak masalah. Ya. Jadi mamanya Thayyibah memang setiap bulan ada waktu untuk diskon dari pekan 3 atau pekan ke-4.
Ketemu Desember, pekan keempat kok enek diskonan. Ya kan wingi-wingi podo diskonan. Bukan karena adanya Natalan. Gitu kan? Termasuk kita juga sama selaku konsumen. Lek biasa blonjone neng akhir bulan karena gajiannya akhir bulan. Ya kan? Tuku sabun, tuku semuanya. Dari perlengkapan kebutuhan rumah tangga. Biasanya di akhir bulan kok ngepasi Desember. Kok yo diskonane luwih akeh, itu enggak ngaruh. Kecuali mang kita wis nabung terus ben sasi arep blonjo kapan? Engko pas Desember akhir tahun. Nah, ini beda. Ya, jadi perbedaannya di sana. Kalau sudah kebiasaan kita di hari itu, di waktu itu, kok ngepasi ada sesuatu yang itu miliknya non muslim, maka kita enggak ngaruh. Demikian wallahu a'lam bishawab dari kami. Terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya para rekan-rekan sekalian. Semoga Allah berkahi dan Allah jadikan sebagai rahmat dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.